Salam sukacita. Karena sukacita dari Tuhan adalah pembangkit semangat. Dan sukacita membawa saudara menjadi orang-orang yang mencapai destiny. Saudara, hari ini saya mau supaya kita belajar bagaimana di waktu-waktu yang sangat singkat sebelum kedatangan Tuhan, sebelum kita diangkat di awan-awan, biarlah kita mengejar destiny kita. Biarlah kita menjadi orang yang berlari sedemikian rupa mencapai destiny kita. Paulus berkata, saudara, aku berlari sedemikian rupa supaya aku menyelesaikan apa yang menjadi bagianku. Dan itulah destiny. Setiap orang punya destiny berbeda. Saudara, destiny bisa habitat. Salah satunya, saudara, yang namanya saudara burung, habitatnya ada di atas, terbang. Saudara, dan dia mungkin bisa sedikit menyelam mengambil ikan. Tetapi destiny-nya adalah untuk terbang. Jadi destiny adalah habitat. Saudara, dan setiap anak-anak Tuhan, habitatmu ada di rumah Tuhan. Saudara, habitatmu adalah untuk menyembah dan memuji. Habitatmu adalah untuk menginjil. Habitatmu adalah untuk memberi dan menjadi berkat. Saudara, di dalam keadaan yang seperti ini, janganlah berhenti menjadi orang yang menyelesaikan destiny. Karena pada waktu kita berhenti menjadi berkat, pada waktu kita berhenti menginjil, pada waktu kita hari-hari ini berhenti, saudara, untuk bersinar, untuk bersukacita, maka saudara sedang kehilangan destiny. Saudara, ada beberapa hal yang membuat orang tidak mencapai destiny-nya. Saudara, yang pertama adalah tidak mau dididik, saudara. Tetapi ayatnya berkata di dalam Ibrani 12 ayat 11, semua didikan tampaknya menyakitkan dan tidak menyenangkan, tapi kemudian akan menghasilkan tuaian kebenaran dan damai sejahtera bagi mereka yang telah menyelesaikan didikan. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini tidak mau dididik. Pada waktu mereka tunduk dan pada waktu mereka ada di bawah sebuah kepemimpinan, mereka mulai berontak, mereka mulai marah, mereka mulai kecewa dengan pemimpin, bahkan mereka menyalahkan pemimpin. Mereka berkata pemimpin itu pilih kasih dan sebagainya. Saudara, pada waktu saudara mau mencapai destiny, tidak ada jalan lain kecuali saudara membiarkan dirimu dididik. Dan ayatnya berkata, didikan hampir semuanya tampak menyakitkan, saudara, dan tidak menyenangkan. Hari ini jangan memilih jalan yang menyenangkan. Saudara mungkin bisa hari-hari ini berkata, saya tinggal di rumah, dan itu kelihatannya tenang, menyenangkan, dan aman. Tapi saya mau berkata, ayo keluar dan jadi berkat. Saya tidak minta saudara keluar untuk kumpul-kumpul. Tapi maukah saudara membeli sesuatu, roti, makanan, dan saudara membagikan buat mereka yang membutuhkan? Maukah saudara keluar hari-hari ini untuk melakukan doa keliling? Pada waktu saudara mulai berjalan dengan memuji dan menyembah, pakai mobil. Saudara, di Amerika hari-hari ini, saudara, mereka tidak bisa dihentikan. Pada waktu pemerintah berkata social distance, pada waktu mereka berkata jangan kumpul-kumpul, maka mereka memutuskan, saudara, mereka membuat kebaktian dengan cara mereka ada di mobil. Mereka menyembah Tuhan. Saudara, mereka pasang keras-keras, saudara, dan mereka ikut menyanyi, dan mereka keliling kota. Saudara, mereka kumpul di tempat lapangan-lapangan yang besar, dan mereka semua, saudara, buka kaca, mereka memuji, menyembah. Beberapa saudara yang anak muda berdiri di atas mobil mereka, saudara, dan menari di atas mobil mereka. Saudara, mereka tidak melanggar peraturan, tetapi mereka tetap, saudara, memuji dan menyembah. Saudara, ini adalah pilihan. Apakah kita mau dididik? Dan pendidikan kita sebagai anak-anak Tuhan salah satunya adalah pendidikan untuk perang. Sudahkah saudara perang terhadap kuasa kegelapan? Sudahkah saudara berperang terhadap dunia ini? Sudahkah saudara perang terhadap kelemahan saudara pribadi? Hari-hari ini saya merasa bahwa banyak anak-anak Tuhan yang membiarkan kelemahannya, ketakutannya, depresi, kesedihannya alasan menghentikan mereka. Tapi salah satu hari ini saya berkata kita harus terus lari. Kita harus terus bergerak.
kita harus terus mengejar destiny. Kejar destinimu. Kemarin saya mendapat sebuah kesaksian dari seorang teman saya, dari seorang pemain keyboard kami. Saudara, dia berkata hari itu dia merasa sangat kuat, saudara, bahwa dia dipanggil untuk menjadi pemain keyboard, tapi keluarganya sangat miskin. Saudara, karena itu dia mengambil sebuah keputusan. Dia mengambil papan, dia menggambar seperti tuts dari piano, dan dia mulai membayangkan, dan dia menyanyi di situ. Dia mulai membayangkan, saudara. Saudara, itu belum zamannya sekarang online dan kita bisa belajar. Tetapi saudara, dia belajar dari buku, saudara. Di toko-toko buku, dia membacanya, dia belajar, dan pulang dia mainkan. Saudara, di sebuah papan ya, yang tidak bisa saudara berbunyi. Dan keluarganya berkata, kita boleh miskin, Dek, tapi jangan gila. Masa kamu sudah jadi gila bermain seperti itu? Tetapi itu adalah sebuah tekad bahwa tidak ada yang menghentikan destininya. Dan hari ini dia menjadi seorang pemain keyboard yang sudah keliling dunia. Sekali lagi, jangan sampai destinimu dihentikan karena kita tidak mau dididik. Karena kita tidak mau, saudara, untuk berjuang. Karena kita tidak punya tekad. Saudara, hal yang kedua yang menghentikan destiny, saudara, adalah trauma. Saudara, dikatakan, saudara ya, tetapi anak-anak Belial berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat menyelamatkan kita? Dan mereka menghinanya dan tidak membawa, saudara, persembahan. Tetapi Saul pura-pura tidak mendengar. Saudara, hari itu Saul punya trauma direndahkan. Saul punya trauma, saudara, dianggap tidak bisa apa-apa. Saudara, dan dianggap, saudara, orang seperti ini, mana mungkin dia bisa berperang. Saudara, mereka menghina. Mereka, saudara, tidak, saudara, membawa persembahan. Mereka berontak, mereka tidak taat. Tetapi sekali lagi, saudara, dalam kondisi yang seperti itu, pilihan, saudara bisa menghadapi sebuah trauma bahwa saudara dihina. Dan saudara bisa menghadapi dengan cara bahwa saudara berperang. Saudara menunjukkan bahwa siapa saudara. Atau saudara memilih seperti Saul. Dia membiarkan trauma itu merusak hidupnya. Sehingga dia menjadi pemarah. Dia menjadi gila. Pada waktu orang berkata Daud membunuh berlaksa-laksa Saul beribu-ribu. Saudara, dia marah mengambil tombak membunuh Daud. Hendak membunuh Daud. Saudara, Saul terus dan terus. Pada waktu dia mulai dimaki-maki oleh Goliat, dibilang, ayo keluar. Siapa engkau? Siapa yang berani melawan saya? Dia membiarkan trauma ketakutannya membuat dia sembunyi. Saudara, dia membuat dia akhirnya gila. Bahkan dirasuk oleh roh jahat. Hari ini apapun trauma, ketakutan, jangan menghentikan kita. Saudara, hari itu saya melayani di Bantar Gebang dalam keadaan mengandung. Dan anak saya terkena virus di Bantar Gebang yang menyebabkan anak saya meninggal dunia di usia baru sekitar 3 minggu. Dokter berkata anak ini memang tidak tertolong karena seluruh bagian dalamnya terkena virus yang merusaknya. Saudara, sehingga anak ini tidak bisa bernafas, anak ini tidak bisa menyusu, anak ini mengalami demam dan sebagainya. Saudara, saya sebagai orang tua lebih kuat, sehingga saya tidak merasakan terlalu banyak akibat dari virus itu. Tapi anak ini terkena. Saudara, dan pada waktu anak ini meninggal, banyak orang berkata, Bu, jangan pernah untuk kembali lagi ke Bantar Gebang. Ibu tahu betapa berbahayanya. Dan sudahlah, jangan mengurusi orang miskin. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Tapi hari itu saya berkata, benih sudah gugur, maka pasti tumbuh 1000%, 100%, mungkin pun 50%, 20%. Yang pasti benih sudah jatuh, akan tumbuh berlipat kali ganda tuayan.
Saudara, dan hari itu saya memutuskan untuk kembali ke Bantar Gebang. Bahkan saya memperbanyak lokasi untuk membuat rumah singgah. Bahkan kami sekarang punya 3 sekolah, saudara, di Bantar Gebang. Kami punya sekolah resmi, kami punya sekolah ujian persamaan, kami juga punya rumah singgah cukup banyak di Bantar Gebang. Saudara, dan saya melihat benih yang satu itu akhirnya menjadi begitu banyak. Hari ini jangan biarkan trauma menghentikanmu, tapi mari menjadi orang yang menyelesaikan destiny.